Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di dalam Wednesday Breakthrough malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua telah mempersiapkan hati kita untuk sama-sama boleh berdoa, bersyafaat bersama-sama, dan kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan pada malam hari ini. Kita masuk di dalam doa, dan kita mau meminta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang manis yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali beribadah Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, pada malam hari ini walaupun kami masih harus beribadah online Tuhan, tetapi Tuhan kami percaya bahwa Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada beserta dan kepada kami, dan Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan kepada kami. Tuhan, semangat kami Tuhan yang tidak akan pernah pudar Tuhan, di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami memuji membesarkan Engkau, dan terutama di dalam kami bersekutu di dalam doa kepada Engkau. Bapa, terima kasih, seluruh ibadah doa kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Beracara Tuhan dari awal sampai pada akhirnya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan malam hari ini dengan pujian. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Yesus hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, di dalam segala perkara, apapun juga yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah punya sedikit pun maksud jahat. Tetapi apapun yang Tuhan rancangkan, apapun rencana Tuhan, selalu yang terbaik dan terindah bagi kita. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam renungan malam hari ini. Kita persiapkan hati kita, nyanyikan sebuah pujian. Di dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang manis dalam hidup kita. Di dalam segala perkara, Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa terima.
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum dicoba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sungguh benar Tuhan, sungguh benar Yesus. Rencanamu indah, rencanamu manis, rencanamu selalu baik bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau ajaib, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sujud dan bersyukur, kami sujud dan bersyukur, kami naikkan pujian kami bagimu Tuhan, karena rencanamu indah, karena rencanamu indah. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji namamu Yesus. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah Bapa, bersabdalah bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami siap mendengar, berbicaralah kepada kami. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu, urapilah hamba-Mu Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami dan memberikan tempat yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan selanjutnya. Kami serahkan Tuhan seluruh jam ibadah kami dari pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja dan Gembala Agung kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita berdoa dan sama-sama mengatakan amin. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Malam ini saudara, saya awali renungan ini dengan cerita tentang mobil-mobilan. Waktu saya kecil, saya punya 2 jenis mobil-mobilan. Mobil-mobilan pertama tuh kalau dijalankan, begitu di switch on, maka dia akan jalan terus. Meskipun di depan ada tembok, dia akan terus nabrak tembok terus. Tapi satu mobil-mobilan, satu lagi jenisnya, itu begitu dia nabrak tembok, dia akan mundur. Dia cari alternatif jalur yang lain. Nah, mobil-mobil tadi
itu digerakkan oleh baterai, ya, baterai. Dan salah satu mobil yang tadi ada sensornya, nah itu juga ada, maksud saya dilengkapi dengan sensor, ya, dilengkapi dengan sensor sehingga pada saat dia mentok dia akan mundur dan mencari alternatif jalur yang lain. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia, apa yang menggerakkan manusia? Kita lihat, setidaknya ada 3 hal yang menggerakkan manusia. Pertama, indera atau perasaan. Ya. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita berasa lapar, kita mulai mikir ya, kita akan cari makanan apa yang bisa kita makan, betul kan? Nah, itu kalau kita bicara indera, naluri, ya kan? Atau misalnya kita tiba-tiba mencium ada bau-bau yang kurang enak nih, kita pasti akan menjauh, ya kan? Nah, itu contohnya mengenai indera atau perasaan atau naluri. Lalu pikiran, kalau bilang pikiran sih kita tahu lah, kita bisa melihat apa yang menggerakkan manusia. Pikiran itu misalnya orang-orang yang menciptakan karya-karya seni yang luar biasa, ya, orang yang menciptakan karya seni yang luar biasa. Lalu misalnya orang-orang yang membuat strategi bisnis atau membuat strategi perang, ya, atau bangunan-bangunan yang luar biasa. Contohnya candi-candi itu yang dari zaman dahulu, atau piramid yang hingga kini masih ada. Nah, lalu hati nurani satu lagi. Hati nurani itu cenderung sebagai alat pengontrol. Misalnya, saudara-saudara akan melakukan sesuatu hal yang yang bertentangan, maksudnya yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Pasti ada sesuatu tuh di dalam hati saudara yang berbicara, kamu nggak layak melakukan hal ini. Nah, jadi hati nurani dalam hal ini adalah sebagai alat pengontrol. Jadi ada indera atau perasaan atau naluri, ada pikiran, ada hati nurani. Kalau kita sudah tahu 3 hal ini, terus kita coba kaitkan dengan kisah Adam dan Hawa, ya, kenapa ya Adam dan Hawa itu, maksud saya apa yang menggerakkan, yang mendorong Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang? Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan tidak mencegah Adam dan Hawa melakukan sesuatu pelanggaran, melakukan dosa sampai akhirnya mereka harus terusir dari Taman Eden? Coba kita lihat apa yang menyebabkan, ya. Pertama-tama kita lihat dulu apa yang menggerakkan Adam dan Hawa untuk memakan buah. Kalau kita lihat di Kejadian 3 itu ada di kisahnya di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Di Kejadian 3 ini diawali dengan ayat pertama yang berbunyi, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, perhatikan. Ular disebut paling cerdik. Tapi dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan bukan cerdik, licik. Beda cerdik dengan licik. Cerdik cenderung bersifat lebih positif. Tapi kalau licik itu kecenderungannya tendensinya negatif, ya kan? Licik itu biasanya orang yang lihai, yang cerdik juga, tapi untuk memperdaya orang lain. Nah, begitu juga ular. Dia memang disebutnya loh, ular tuh cerdik. Dia approach dulu ke Hawa. Ya. Dia katakan, dia adu argumentasi, logika berpikir dengan Hawa. Itu ada di ayat selanjutnya, ya kan? Dia putar balik. Dia pada saat dia berbicara dengan Hawa, dengan tentunya Tuhan bicara kepada kamu bahwa semua pohon ini tidak boleh dimakan, ya kan? Kecuali yang di tengah. Padahal Tuhan kan ngomong sebaliknya kan. Kalau kita perhatikan tuh di ayat mulai dari ayat 1b sampai ke ayat
3 tuh, ya kan? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Itu kata Hawa. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan, ini diputar balikan. Apa yang Tuhan sudah perintahkan diputar balikan oleh ular dalam hal ini ya. Nah, kita tahu kondisi Hawa saat itu. Kondisi Hawa saat itu bukan karena perasaan lapar. Dia terdorong untuk memakan buah itu bukan karena perasaan lapar, tapi karena kemampuan berpikirnya kalah cerdik dengan ular. Sehingga pada saat ular, kamu harus ketahui sekali-kali di dalam ayat 4, kamu tidak akan mati. Dia bilang sama, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat permainan kata-kata dan adu argumentasi logika di sini terjadi antara ular dengan Hawa. Dan dalam hal ini, dalam cerita ini Hawa kalah. Dia tidak kuat. Sehingga dia ikut, oh ya juga kali ya, dipetik dan dimakanlah buah yang terlarang itu. Dan diberikanlah juga kepada Adam. Ya. Jadi ingat, apa yang menggerakkan Hawa untuk mengambil itu bukan karena rasa lapar, tapi logika, pikiran yang sudah dipengaruhi oleh kelicikan si ular. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan tidak mencegah Adam dan Hawa supaya dia tidak jatuh dalam dosa terlarang itu, memakan buah terlarang? Nah, kalau kita tanya seperti ini, maka kita harus mengacu pada Kejadian 1 ayat 26. Lebih awal lagi, pada saat Tuhan menciptakan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan gambar dan rupa kita dalam hal ini? Gambar dan rupa kita adalah gambar mengenai kedaulatan. Kedaulatan bicara mengenai kebebasan untuk menentukan pilihan. Nah, inilah yang diciptakan oleh Tuhan, ciptaan Tuhan, yaitu manusia yang diberikan otoritas untuk menentukan pilihan secara bebas atau free will. Ya. Nah, makanya waktu Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa akan memakan buah itu? Tuhan Maha tahu dan Tuhan pasti tahu. Tapi kenapa Tuhan diamkan? Tuhan komit, Tuhan konsisten dengan komitmen dia untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi dia tidak mau intervensi apapun keputusan yang sudah diambil oleh manusia. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa menentukan untuk melanggar perintah Tuhan. Ini yang Tuhan tidak bisa intervensi. Keputusan ada di dalam tangan Adam dan Hawa. Begitu juga kita manusia memiliki free will yang sama dengan Adam dan Hawa. Apakah kita mau taat atau tidak taat terhadap perintah Tuhan. Nah, sekarang kita beralih ke masa saat ini. Kalau kita lihat kondisi saat ini, kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena situasi yang kurang menguntungkan. Saya sempat berjalan-jalan ke beberapa, maksudnya mengunjungi lah, melihat lewat dari depan itu semua mal-mal yang tadinya buka setiap hari itu menjadi tutup, saudara-saudara. Lalu
bukan hanya mau sepanjang jalan, toko-toko, kalau saya lihat ada usaha tukang cukur, barbershop, laundry, lalu travel agent, lalu perusahaan refleksi, itu semua pada tutup. Saya nggak bicara perusahaan-perusahaan besar yang sudah menutup ratusan outletnya, tapi saya melihat perusahaan-perusahaan yang sederhana, outlet-outlet di pinggir jalan yang tadi saya sebutkan, ya, travel agent, refleksi dan sebagainya, tukang cukur, yang harus hidup sehari demi sehari melakukan usahanya itu, harus juga tutup karena kondisi ini, ya. Dan juga sebenarnya kondisi ini bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang berpenghasilan harian, buruh harian, ya, tapi juga terhadap orang-orang yang secara ekonomi, secara finansial baik. Bukan berarti mereka nggak tertekan. Mereka yang biasanya seringkali lebih banyak di luar daripada di dalam rumah, ya kan? Mereka yang cenderung hangout atau kemana pergi keliling-keliling bekerja dan baru malam cuma istilahnya numpang tidur di rumah, terus pagi berangkat lagi sampai malam pulang. Nah, itu pun juga merasa tertekan kalau harus tinggal di rumah terus. Jadi istilahnya under pressure itu berlaku, kondisi dalam tekanan itu berlaku bagi semua lapisan masyarakat, ya. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini ada sebagian orang yang bisa mencari, melihat dan memanfaatkan peluang usaha yang baru. Ada sebagian orang yang seperti itu, ya kan? Lalu ada juga orang yang diam merenung asik, ya, nggak tahu mau ngerjain apa, yang menggerutu juga ada. Lalu ada juga yang mencari kambing hitam, nyalain, ya kan? Karena terlalu nggak tahu apa yang harus diperbuat, merasa tertekan dan jadi sensitif gitu ya, dikit-dikit marah, ya kan? Nah, terus ada juga sebagian orang yang iri melihat keberhasilan orang, melihat orang yang masih punya penghasilan dalam kondisi seperti ini. Tapi ada juga orang yang tetap bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Seperti saudara-saudara sekalian nih yang lagi mendengarkan renungan dan nanti akan masuk dalam ibadah doa, ya kan? Yang terus mengisi waktu-waktu hidupnya tidak hanya dengan kesibukan atau dengan menyesali diri, tapi mencari hadirat Tuhan, ya. Nah, tapi jangan lupa saudara-saudara, masih banyak di luar sana orang-orang yang merasa khawatir, ya. Saya nggak tahu apakah kita juga merasakan hal yang sama, ya kan? Apakah saudara merasakan hal yang sama dengan sebagian orang-orang yang merasa khawatir, aduh gimana ya kelanjutannya, sampai berapa lama ini akan ini akan masih terus berlangsung seperti ini? Kita nggak ada yang tahu, ya. Lalu bagaimana ya dalam kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ya. Apakah akan terus begini berapa lama? Lalu nggak tahu apa yang mesti dikerjakan. Lalu bagaimana terus itu pertanyaan. Kita hidup dari hari ke hari, ya kan, tanpa ada kejelasan apa yang bisa kita lakukan. Tapi di satu sisi juga kita renungkan, kalau jadi orang pintar enak kali ya, ya kan? Kalau jadi orang yang punya kemampuan bisa melihat peluang, bisa mencari dan memanfaatkan peluang, pasti itu yang diharapkan orang. Jadi kita istilahnya kayak mengharapkan, coba saya jadi orang pintar, coba saya jadi orang yang bisa melihat potensi peluang usaha. Nah, menyadari kondisi seperti ini dan harapan, ya, pasti semua orang mempunyai harapan yang sama untuk
keluar dari kondisi seperti ini, mempunyai hikmat yang cukup ya. Dari mana kita mesti belajar? Kita lihat ada satu kitab di dalam Alkitab ini yang mengajarkan tentang hikmat, yaitu Amsal. Apa yang diajarkan oleh kitab Amsal, saudara? Kitab Amsal itu, kita harus tahu dulu apa sih artinya Amsal ini. Amsal itu adalah pepatah, artinya peribahasa atau ajaran moral ya. Atau di Alkitab dia tulis Amsal itu teka-teki orang berhikmat ya, nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat Amsal ini apa sih yang diajarkan, apa sih relevansi kitab Amsal dengan kondisi kita saat ini, kita lihat sama-sama. Itu dimulai kitab Amsal itu diawali ya dengan ditulis perikop, judul perikopnya tujuan Amsal. Nah, tujuan Amsal ini untuk mengetahui, ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, itu tujuannya. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Apa ya kata-kata yang bermakna? Kita lanjutkan. Untuk menerima didikan dan menjadikan pandai. Nah, tadi kita pengen jadi pandai kan? Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nggak hanya pandai. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi kita tidak cukup dengan sekedar pandai. Amsal ini lebih dari sekedar pandai. Makanya kalau kita bilang hikmat, bagaimana mendapatkan hikmat? Tidak ada sekolahnya. Sekolahnya adalah di dalam sekolah kehidupan bersama Tuhan. Ya kan? Lalu bagaimana caranya untuk mendapat? Di dalam ayat 7 itu dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini bicara mengenai sikap, attitude, sikap kita di hadapan Tuhan. Kalau kita bilang kita perlu hikmat, awalilah dengan rasa takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ya, kita gali lebih dalam Amsal ini. Ya, kita lihat misalnya di Amsal 1 ayat 4. Amsal 1 ayat 4 itu menyatakan bahwa Amsal ini memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ya. Nah, di sini Amsal itu akan menjelaskan seperti itu. Nah, pasal 1 lalu nasihat hikmat, lalu berangkat ke pasal 2, dan sekarang kita fokus di pasal 3 mengenai berkat dan hikmat. Ya, berkat dari hikmat judul. Pasal 3 itu di sini ditulis, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Perhatikan saudara, di sini ku di sini adalah ku huruf kecil, bukan ku huruf besar. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Ajaran siapa di sini? Biarlah hatimu memelihara perintahku. Perintah siapa yang dimaksudkan di sini? Ini adalah ajaran dan perintah dari hikmat ini. Jadi kita disuruh memperhatikan ajaran dari hikmat. Ya. Lalu pertanyaannya, selanjutnya dulu ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya, panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan. Kalau kita memahami ajaran dan perintah daripada hikmat ini. Lalu pertanyaannya, apa sih ajaran dan perintah daripada hikmat ini? Coba kita lihat ya. Kita lihat nih, anjuran dan ajaran hikmat itu ada di pasal 3 ayat 3 sampai 15. Coba kita lihat pasal ayat 3, kita mulai. Apa ajaran hikmat? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi hikmat mengajarkan
supaya kita memiliki kasih dan kesetiaan. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu. Jadi orang-orang yang mau mengikuti ajaran hikmat harus mempunyai sikap yang mengasihi dan sikap yang setia, ya, kepada ajaran ini, ya. Lalu ayat berikutnya kita lihat, ajaran berikutnya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar, jangan mengandalkan. Ajaran yang kedua. Yang berikutnya, akuilah Tuhan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Maksudnya apa? Dalam segala tindakanmu. Kita harus mengakui Tuhan. Tuhan Allah Maha Besar menuntun kami. Tolong kami Tuhan. Dalam apapun yang kita mau pekerjaan, libatkan Tuhan. Ya kan? Berikutnya, jangan menganggap diri bijak atau berhikmat. Kita lihat di ayat 7. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jangan menganggap diri kamu sudah terlalu pintar, bisa menguasai. Tanpa Tuhan saya bisa. Udah langsung begini ya. Ini kan logikanya begini, udah pasti bisa. Jangan. Awali setiap kali pekerjaan dengan melibatkan Tuhan. Belajarlah rendah hati, ya, untuk selalu mengakui Tuhan dalam semua tindakan, ya. Dan jangan menganggap diri itu terlalu pintar, ya, atau punya kemampuan untuk melakukan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang hikmat ajarkan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu ada di ayat 9, ya. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita perhatikan ayat 9 dan 10. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilan. Perhatikan saudara, apa sih maksudnya dengan hasil pertama? Lalu misalnya nih, katakanlah ada orang yang bilang hasil pertama itu adalah gaji atau penghasilan pertama-tama yang kamu dapatkan, yang kamu peroleh dari usahamu. Yang pertama-tama berikan semuanya kepada Tuhan. Lalu kalau hasil pertamamu, hasil yang berikutnya nggak usah. Pertanyaannya gitu kan? Bukan. Maksudnya hasil pertama itu apa? Hasil yang utama, yang terbaik. Jadi setiap penghasilan yang kita berikan, dari sebagian hasil itu utamakan, alokasikan untuk Tuhan, ya. Jadi dalam pikiran kita, karena setiap kali kita selalu melibatkan Tuhan, kita juga akan mengembalikan sebagian hasil usaha kita kepada Tuhan. Dengan begitulah kita dikatakan sebagai memuliakan Tuhan dengan hasil usaha, dengan harta kita, dengan hasil usaha kita, ya. Itulah hasilnya. Nah, lalu apa yang berikutnya? Jadi jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan akan peringatannya. Itu ada di ayat 11. Jangan menolak didikan Tuhan dan jangan. Jadi kalau kita sedang dididik Tuhan, bagaimana cara Tuhan mendidik? Melalui kondisi-kondisi yang kita alami saat inilah Tuhan mendidik kita. Ya, Tuhan mengajarkan kita melalui pengalaman pribadi yang kita alami saat ini. Kesulitan-kesulitan itu cara Tuhan mendidik, membentuk kepribadian kita, ya, membentuk kepribadian kita. Nah, ini Tuhan katakan apa? Jangan menolak. Jadi kalau pada saat kita menerima didikan Tuhan, jangan berontak, jangan menolak, dan jangan bosan. Dan dalam kondisi kita dididik, kita harus lebih dekat
kepada peringatan firman Tuhan. Jadi semakin kita mengalami kondisi-kondisi sulit, semakin kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi kalau kita berada dalam kondisi, dalam tanda petik, sekolah kehidupan sedang diajarkan Tuhan, itu kita harus sadari bahwa kita sedang diajar Tuhan sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bukan kita istilah ditekan itu karena memang Tuhan benci, tapi karena Tuhan pengen mengajarkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, dalam kepribadian kita. Ya, jadi melalui sekolah kehidupan kita akan mendapatkan hikmat dan memperoleh kepandaian atau pengertian. Ya, nah kalau kita memperoleh kepandaian dan pengertian itu, kita lihat, ya, kita lihat ayat 14. Awalin dari ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Jadi kalau dalam proses pendidikan Allah atau sekolah Tuhan, sekolah kehidupan tadi, kita sudah berhasil, maka kita akan mendapatkan hikmat, mendapatkan kebenaran, ya. Dan itu nilainya lebih daripada harta apapun. Ya. Ia lebih berharga, di ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata, atau apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bayangkan saudara, dalam kondisi apapun, kalau kita memperoleh hikmat, tidak ada yang bisa menandingi hikmat itu. Nah, jadi kita lihat kondisi kita sekarang, saudara. Kita sadar kita perlu banget hikmat untuk kita bisa mengatasi, kita bukan sekedar bertahan, tapi kita keluar sebagai pemenang dalam kondisi seperti ini. Ya, saya nggak bisa menebak, saudara. Kalau misalnya seperti ini, ya, saya taruh dalam genggaman saya ini satu uang, selembar uang lah katakan. Terus saya tanyakan kepada saudara, saudara lihat, tebak uang ini uang palsu atau uang asli. Tapi saudara tidak boleh membuka uang ini, nggak boleh melihat, nggak boleh meraba, nggak boleh menerawang. Uang ini tetap dalam genggaman saya. Itu tidak mungkin dilakukan, Pak. Tentunya kan. Kita bisa tahu uang itu asli atau bukan dengan cara apa? Meraba, menerawang. Ya, melihat, meraba, dan menerawang. Nah, sama halnya dengan apa yang saya gambarkan dalam ilustrasi menebak uang tanpa meraba, melihat, meraba, dan menerawang. Itu saya saat ini pun nggak mengetahui kondisi saudara. Ya. Bagaimana kondisi saudara saat ini? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu, dan Tuhan Maha tahu. Di surga ada Allah. Allah mengetahui apa yang saudara rasakan sekarang ini. Makanya mari saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita butuh hikmat. Kita harus hampiri sumber hikmat itu, yaitu Tuhan. Dengan apa? Dengan sikap taat kepada Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut kepada Tuhan. Takut di sini bukan takut seperti halnya kita takut ke kuburan, takut sama setan, bukan. Taat itulah yang dimaksud dengan takut kepada Tuhan. Takut kepada Allah itu adalah taat kepada Tuhan. Nah, marilah saudara-saudara, kita sama-sama datang dengan sikap yang benar, sikap rendah hati, sikap yang taat kepada Tuhan, agar kita tuh bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam bagi diri kita untuk bisa
bertahan dan mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi saat ini. Nah, mari saudara-saudara kita satukan hati, kita mau masuki doa, kita mau berdoa syafaat saudara. Bukan hanya untuk diri kita, ya, tapi kita juga mesti berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, kesulitan yang sedang dihadapi saat ini, kita berdoa mendukung bagi pemerintah kita agar pemerintah kita bisa segera mengatasi kondisi ini, dan bahkan kita harapkan vaksin dari penyakit corona ini bisa segera ditemukan dan bisa diperbanyak sehingga ancaman ini benar-benar bisa kita atasi dengan baik dan kondisi ini bisa segera dipulihkan kembali. Dan yang utama juga agar kita nih melalui segala kondisi yang kita hadapin, kita bisa tetap bertahan, bahkan keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Mari saudara kita doa sama-sama. Mari kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Bapa Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biar firman-Mu boleh merema dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menjadi terang dan suluh dalam setiap jalan dan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mencintai Indonesia. Kami tahu Tuhan bahwa sampai dengan saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Mari Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para jajaran menteri dan semua yang ada di pemerintahan di negara ini. Engkau berikan hati yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka memutuskan apapun Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan semua ini akan berakhir. Tapi satu perkara kami tahu Tuhan, bahwa semua ini ada di dalam kendalinya Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang ada di dalam negara Indonesia ini. Dan Engkau menginginkan kami untuk menjadi contoh, menjadi saksi-Mu, menjadi terang di dalam negara Indonesia tercinta. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan tenaga ekstra kepada para medis yang tidak pernah berlelah terus membantu para pasien di dalam segala kondisi. Mari Tuhan, Kau berikan penghiburan. Mari Tuhan, Kau limpahkan kasih-Mu Tuhan bagi semua para medis, tim dokter yang menangani semua pasien-pasien, baik itu pasien yang terkena COVID ataupun pasien-pasien yang penyakit yang lain. Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri memberikan Tuhan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa bagi gereja lokal kami. Mari Tuhan, semua rencana-rencana kami taruh di dalam rencana-Mu. Semua apapun yang menjadi kehendak kami, keinginan kami taruh di dalam kehendak dan keinginannya Engkau. Biarlah rencana-Mu yang terjadi, kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami. Tuhan, kami berdoa persatukan kami semua, dari mulai gembala jemaat kami, para pengerja, para pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu, kami semua yang terlibat di dalam kepengurusan di gereja lokal kami, dan juga semua jemaat di gereja lokal kami berdoa. Biarlah Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami, kasih-Mu mempersatukan kami. Kami saling mengasihi, saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi kami tahu kami bertemu di dalam doa-doa kami. Terima kasih Yesus, kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Sebab itu kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur
mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, cinta dan kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal dan kekal untuk selama-lamanya. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara, kita telah diberkati pada malam hari ini karena kita masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa setiap doa-doa yang telah saudara naikkan pada malam hari ini, Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarnya. Amin. Dan bahkan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang telah kita naikkan bagi Dia. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah doa Rabu pada malam ini. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau berdoa dan kita mau tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Karena pada malam hari ini kami boleh terus mendekatkan diri kami, membawa hati kami kepadamu. Untuk kami boleh terus memuji, menyembah, memuliakan kebesaran-Mu. Karena sungguh Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi Allah, Juru Selamat, penolong, pengharapan kami. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap apa yang telah dikerjakan, dilayani oleh anak-anak-Mu, oleh setiap kami dalam puji-pujian, musik yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah itu semua sebagai dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan buat setiap kami malam ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau membuka kedua tangan kita mau membuka hati kita, dan kita boleh menerima akan berkat-Nya Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara, memberkati saudara pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.